Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali analisis deret waktu yang minggu lalu kita telah membahas dengan jumlah data genap. Untuk pertemuan sekarang kita akan mencoba menggunakan analisis deret waktu, masih menggunakan metode semi rata-rata, tapi untuk data yang ganjil ya. Di sini Bapak memiliki data dengan jumlah tahun ganjil tepatnya yaitu 7 tahun. Bagaimana kita akan menggunakan semi rata-rata sehubungan dengan datanya yang ganjil. Semi rata-rata itu harus dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kalau 7 data kita bagi menjadi 2, tidak mungkin ini menjadi 3,5 ya. Tapi harus bulat jumlah tahun bagian 1 dan bagian 2-nya. Nah, mengingat itu ada dua metode semi rata-rata untuk mengerjakan kedua teknik itu. Yang pertama, tahun yang terdapat di pertengahan itu masuk pada belahan ke-1 dan belahan kedua. Di sini tahun 14, 15, 16 sampai 20 pertengahan tahunnya adalah 2017. Nah, sehingga tahun 2017 ini bisa masuk ke belahan pertama, sehingga belahan pertamanya menjadi 4. Nah, belahan keduanya pun harus 4 tahun, yaitu 2007 sampai 2020. Nah, sehingga sama-sama menjadi 4 tahun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tahun yang terdapat di pertengahan ini kita abaikan. Sehingga yang kita libatkan di sini hanya tahun 14, 15, 16. Kemudian yang pertengahan tahun ini kita abaikan, bagian keduanya tahun 18, 19, dan 20. Nah, sehingga semi rata-ratanya tetap bulat ya, jadi 3 tahun, 3 tahun. Nah, tentunya di sini untuk metode semi rata-rata dengan data ganjil, di sini ada kelemahan. Kelemahannya yaitu tahun pertengahan itu, kalau metode yang pertama kan masuk 2 kali ya. Nah, itu pun lemah. Jadi karena ada 2 bagian yang sama. Kemudian metode yang kedua, si tahun di pertengahan itu dihilangkan. Itu pun menjadi lemah juga ya dalam hal nilai peramalan. Nah, nanti ada metode yang lain untuk menutupi atau menyempurnakan kelemahan itu, yaitu dengan metode kuadrat terkecil ya. Sementara ini kita bahas saja menggunakan metode semi rata-rata. Ya, yang pertama kita coba untuk yang pertengahan tahun ini kita masukkan pada kedua belahan. Berarti belahan pertamanya itu adalah tahun 2014, 15, 16, 17. Ini belahan pertamanya. Nah, untuk semi rata-ratanya, karena pada metode sebelumnya kita menggunakan tahun dasar di awal tahun. Nah, ini pertengahan tahunnya itu atau tahun dasarnya di antara 2015 dan 2016. Akhir tahun 2015, awal tahun 2016. Nah, sehingga kita letakkan tahun dasarnya di awal tahun 2016 supaya tanggalnya tanggal 1 Januari. Nah, kita masukkan semi rata-ratanya dengan perintah average. Kemudian kita sorot datanya.
kurung tutup, itu menghasilkan 18. Nah, semi rata-rata yang kedua, yang 2017 ini diikut sertakan kembali. Sehingga pertengahan tahunnya itu, nah ini kita bagi menjadi bagian yang keduanya. Saya warnai dengan warna yang berbeda. Di sini sama 4 tahun ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian tahun dasarnya antara 2018 dan 2019. Nah, kita tempatkan di 2019 di awal tahun. Ini pun sama. Kita cari nilai rata-ratanya, kita blok. Nah, ini. Nah, supaya terlihat, ini yang pertengahan tahunnya diwarnai dengan warna yang berbeda. Misalnya dengan merah ya. Nah, jadi yang warna merah ini masuk ke dua belahan. Nah, setelah dibentuk dua bagian yang sama, maka perhitungannya selanjutnya sama seperti metode sebelumnya. Jadi untuk mencari nilai B itu, nilai penambahan atau penurunan trennya itu sama saja dengan metode sebelumnya, yaitu 30 yang ini dikurangi 18, ini kemudian dibagi 4. Nah, jadi nilai B-nya 3. Sehingga untuk persamaan ramalan atau trennya untuk yang pertama itu berarti Y1 sama dengan tahun dasarnya, karena kita ambil tahun 2016 ini berarti 18 ya, ditambah 3X dengan tahun dasar 1 Januari tahun berapa? Ya, 2016. Ini persamaan tren yang pertama. Kalau yang kedua, kita copy saja. Ini menjadi Y2. Ini menjadi Y2. Kemudian persamaan ramalannya ini menjadi 30 ya. Ini menjadi 30 tambah 3X dengan tahun dasar 1 Januari tahun 2019. Nah, ini untuk peramalan metode semi rata-rata dengan ganjil dengan tahun yang terdapat di pertengahannya diikut sertakan pada kedua belahan. Kita cek untuk persamaan ramalan ini, untuk tahun 2016 berarti ini adalah nolnya. Ya. Ini nolnya di situ, kemudian di sini 1. Kita kopikan saja untuk indeks tahun yang pertama. Kemudian ini ke atasnya ya, negatif. Kemudian kalau untuk yang 2019 kita letakkan nolnya di situ. 0, kemudian 1. Ini kita blok, kita kopikan saja supaya mudah. Ya, begitu. Nah, untuk mengecek nilai persamaan ramalannya untuk Y1 kita masukkan sama dengan 18 ditambah 3 bintang X1 yang ini ya. Kita enterkan. Ini 12 sama persis dengan kenyataannya ya. Nah, kemudian kita kopikan. Kita bandingkan dengan persamaan ramalan yang kedua. Yang kedua itu sama dengan 30 ditambah 3 bintang X2. Kita enterkan. Kemudian kita kopikan. Ya, di sini terlihat ya jelas bahwa nilai ramalan
uh, menggunakan tahun dasar 2016 yang Y1 dengan persamaan ramalan tahun dasar yang kedua yang 2019 yang Y2 ini berbeda hasilnya, tidak seperti metode yang sebelumnya ya, yang rata-rata dengan data genap, kalau ini ganjil ya. Nah, sehingga tadi Bapak sebutkan kelemahan dari metode semi rata-rata untuk ganjil seperti ini. Kenapa di sini terdapat perbedaan? Ini perbedaannya 3 kan ya. Ini 12, ini 15, 15, 18. Ini 3 semuanya 30, 33. Ini disebabkan karena metode semi rata-rata untuk N ganjil ini ada 1 tahun yang masuk pada kedua belahan. Nah, sekarang kita coba untuk semi rata-rata yang ganjil ini bagaimana kalau yang pertengahan tahunnya tidak diikut sertakan. Apakah sama ada perbedaan seperti ini atau tidak ya, kita coba. Ini Bapak kopikan di sebelah sini. Nah, kita cari untuk semi rata-ratanya yang pertama tentunya kita hanya melibatkan tahun 14, 15, 16 ya. Untuk yang metode kedua ini kan cara yang tadi pertengahan tahunnya ini tidak diikut sertakan. Berarti tahun dasarnya di sini. Ini sama dengan average kurung buka. Ini kita sorot 3 tahunnya. Ini menghasilkan nilai semi rata-ratanya 16. Kalau ini tahunnya 18, 19, 20. Berarti masih tetap di 2019. Average kurung buka. Ini kita sorot. Kemudian kurung tutup, enterkan. Nah, 32. Nilai B-nya ini berarti C26 betul dikurangi C22, ini berubah jadi 22. Dibaginya tidak lagi dengan 4, tapi dibagi dengan 3. Sehingga nilai B-nya itu adalah 5,33. Nah, sehingga persamaan ramalan yang pertamanya ini berubah menjadi 16 ditambah nilai B-nya 5,33X dengan tahun dasar ini pas tahun 2015. Nah, sehingga tahun dasarnya menjadi Juli, 1 Juli 2015. Ini yang pertama ya. Yang keduanya berarti ini menjadi 32. Persamaan trennya berubah tidak 3 tapi menjadi 5,33. Tahun dasarnya ini pas di tahun 2019. Berarti tadi sama 1 Juli 2019. Ya. Kita masukkan untuk nilai codingnya, coding tahunnya ini yang tadi, ini kita ubah menjadi 0, kemudian di sini 1, ini kita coba tarik seperti ini, kemudian ini kita ke ataskan, ini sudah menghasilkan kode untuk tahun dasar yang pertama, sedangkan yang kedua di sini 0, kemudian 1. Ini kita kopikan ke tahun sebelumnya. Nah, kemudian masukkan ke nilai trennya. Ini hasil yang tadi kita ubah menjadi untuk Y1 itu adalah 16 ditambah 5,33 bintang kodenya sel tersebut. Kita enterkan, hasilnya 10,67. Kita kopikan. Nah, jadilah ini nilai persamaan ramalan atau nilai ramalan
kalau menggunakan tahun 2015 ya. Sedangkan untuk yang keduanya ini sama dengan 32 bintang 5,33 bintang X2. Yang tadi bukan bintang di sini tapi tambah ya. Ya. Ternyata berbeda juga di sini hasilnya ya. Berbeda dengan Y1 dan Y2. Berbedanya berapa? Ya sama ya. Ini 5,33. Ini jadi kalau ditambahkan 5,33 itu menjadi 10,67 atau 68. Ini hanya karena beda pembulatan saja ya, ada perbedaan. Ini 16, ini 10,68. Bedanya sekitar 5,33. Nah, itulah menggunakan metode semi rata-rata untuk data yang ganjil, sehingga kalau kita memiliki persoalan mengenai analisis deret waktu dengan jumlah datanya ganjil, sepertinya tidak menggunakan metode semi rata-rata ya, tapi menggunakan metode yang lain. Kenapa kita pelajari menggunakan semi rata-rata untuk N ganjil ini? Ya, untuk menunjukkan bahwa metode semi rata-rata dengan data N ganjil ini kurang akurat ya. Selamat mencoba untuk data N ganjil ini sehingga kita paham peramalan yang mana yang tepat ya, sehingga tidak terlalu meleset dari data yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sekian untuk metode analisis deret waktu semi rata-rata. Nanti kita lanjutkan dengan metode yang lainnya, yaitu metode kuadrat terkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.